pasang tenda biru, undang sahabat kerabat, minta maaf. Apa kata pepatah Melayu, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalagi hati manusia. Cuman ada yang perlu susunannya, kata sambutan dari yang mau berangkat itu setelah makan. Pertama kasih makan, habis itu minum, habis itu makan kue, habis itu baru kata sambutan. Maukah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Tentu orang udah kenyang kan. Udah selesai. Tapi utang tak lunas. Karena kita ini mau ke tanah suci, maka sucikan diri. Adapun suci kepada Allah, solat, sunat, taubat. Usolli. Nah, tengoklah hebatnya ceramah di rumah Ustaz Subhan. Sajadah langsung disiapkan. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu NU. Kalau yang Muhammadiyah enggak pakai usolli, cukup dalam hati. Allahu Akbar. Habis itu istighfar. Sampai menangis bapak itu malam waktu sholat sunat taubat. Astagfirullah. Ditanyalah sama istrinya, abang nangis kenapa? Dosa kita kan tak ada. Kita tak ada pacaran, kita tak ada jalan-jalan, langsung nikah. Bukan sama kau, sama mantan. Artinya kalau kita taubat jangan ceri. Saya ceritakan. Nah, habis itu taubat kepada Allah sudah, minta maaf kepada manusia. Begini caranya. Acara akikah anak juga buat macam ini nanti. Akikah, walimah, nikah, berangkat haji, buat formatnya macam ini. Apa isinya? Lagu. Lagu-lagunya religi. Berapa banyak jamaah ngundang saya, anaknya nikah saya tak datang. Sampai hati Ustaz Somad, kami susah-susah ngantarkan surat undangan, Ustaz kamu tak datang. Saya datang. Kenapa kami tak jumpa? Sampai di pintu saya balik. Saya baru turun kendaraan, disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Hello, balik. Yang saya khawatirkan kalau sudah lagu-lagunya begitu, pasti penyanyi itu pakai rok pendek. Mau ditengok salah, tak ditengok, jarang-jarang nampak. Itu maka saya tak mau datang. Tapi kalau dibuat acaranya macam ini, lagunya religi, baik. Tadi yang dibaca Ustadz itu tadi apa? Itu namanya Al-Barzanji. Dulu orang Melayu di tempat kita ini begitu. Anak akikah baca Barzanji, anak nikah baca Barzanji. Barzanji itu apa Pak Ustadz? Barzanji itu isinya sholawat. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah Allah, karena tak ada yang ngiring kita baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Ustaz pernah tak belajar Barzanji itu secara khusus ke guru? Tak pernah. Seumur hidup saya tak pernah belajar Barzanji secara khusus ke guru. Kenapa Ustaz bisa baca Al-Barzanji? Waktu emak saya undangan, saya ikut. Macam mana anak kecil? Saya ikut. Niat ikut tuh bukan mau dengar Barzanji. Pulut kuning sama telur ayam. Jadi anak-anak yang dibawa sekarang nampaknya dia tak dengar, sambil main-main macam kami kecil dulu, lari-lari. Rupanya telinga ini menangkap. Ini hari ini proses pendidikan. Ini sekarang Al-Barzanji sudah tergeser. Dulu Barzanji itu dibaca dari awal sampai akhir. Akhir penuh. Saya mau ngasih tahu karena jamaah menduga hujan. Nah, Ustadz harus menenangkan hati jamaah. Tenang. Dulu dibaca Barzanji itu dari awal sampai akhir. Sekarang begitu dibaca Abtadiul Imla walamma, langsung datang orang dari dapur. Walamma. Langsung lompat buka.
walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Setelah walamma langsung berdiri sallallahu ala. Kenapa mau cepat-cepat? Karena keyboard tunggal sudah siap. Hancur sudah masyarakat. Allahu Akbar. Udah Pak, lama. Nah, jadi isi acaranya solawat. Nanti kalau ada orang bertanya apa Al-Barzanji itu? Barzanji itu nama orang, namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Sekolahnya di mana? Al-Azhar Kairo. Tamat dari Mesir balik ke Madinah. Datanglah Sultan Turki, diangkat menjadi mufti di Yaman. Setelah tua balik ke Madinah, menulis syair tentang Nabi Muhammad. Itulah nama syairnya Al-Barzanji. Kalau di Jawa kurang populer Barzanji, mereka baca syair Burdah. Burdah itu ditulis oleh Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria 200 kilo dari Kairo. Syairnya mirip, ujian juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ternyata tradisi Barzanji ini terus dilanjutkan di Fakultas Tarbiyah, anak-anak terus dididik. Bahasa Arabnya ditajamkan Ustadz Dr. Suaib beserta sama dengan jurusan bahasa Arab, anak-anak paham artinya, dan Barzanji dibaca oleh murid-murid. Tarbiyah, pendidikan. Begini kalau orang tarbiyah mendidik umat, tidak melalui ceramah. Yang ceramahnya diserahkan pada orang usuluddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dah selesai acara sebelum berangkat. Sambung silaturahim, sholat sunat taubat, undang tetangga sahabat kerabat, dekatkan lagi hubungan baik. Setelah itu barulah siap-siap berangkat tanggal 3 Agustus. Langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bapak yang mau berangkat, serahkan sama RT RW, sahabat kerabat tetangga. Pak RT, Pak RW, aku mau berangkat, anggap anakku ini anak Pak RT, jaga. Tapi biniku bukan bini Pak RT. Mana tahu bapak berangkat, ibu tak berangkat. Karena banyak juga orang salah paham sekarang, disangkanya serahkan satu sepaket. Dah. Setelah itu supaya apa? Jangan kaki sebelah di Makkah, sebelah di Pekanbaru. Kalau sudah berangkat total berangkat, jangan setengah-setengah hati. Karena banyak juga nanti Bapak Ibu tengok orang di Makkah itu masih ngurus di Taman Raudhah yang mestinya berdoa, masih juga nelpon, tolong nak ya matikan lampu, matikan lampu, nanti bayar. Akhirnya dua-dua tak selesai, ibadah tak jadi, rumah tak terurus. Ku tinggalkan kau nak, aku akan mati. Insya Allah anak-anak tuh sayang waktu kita balik nanti. Oh ayah mak tak jadi mati. Senang, bahagia luar biasa. Nah setelah berangkat menuju Batam, karena Riau sampai hari ini belum bisa berangkat dari embarkasi kita. Pak Gubernur PLT kemarin, Pak Wan Tamrin, sudah menjumpai menteri, sudah menjumpai pejabat, supaya orang Riau jangan lagi dikutip 6 juta Bapak Ibu ongkos dari sini ke Batam, dari Batam balik kemari. Berapa hematnya kita? Apa mau dikata? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mudah-mudahan tahun depan bisa langsung berangkat dari Pekanbaru. Jadi paksa jugalah kita ke Batam lagi, tak masalah. Nanti dari Batam langsunglah terbang, karena ini gelombang kedua, langsung terbang menuju kota Jeddah. Sampai ke Jeddah. Apa yang penting selama di perjalanan? Sholat jamak dan qashar. Asar ditarik ke zuhur, asar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Banyak ustadz menyuruh menghafal usolli 2 meter panjang. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilail asri rakaatain makmuman, panjang. Dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berangkat haji, usolli yang panjang ini tak usah dihafal, niat aja. Sembahyang zuhur 2 rakaat,
jamak qashar dengan asar lillahi ta'ala. Allahu akbar sah. Karena kalau dipanjang, saya pengalaman ngajar mak saya, ngajar makcik pakcik yang sudah hampir amnesia, macam menulis di atas air. Kalau masih muda mudah menghafal, jangan dihafal. Yang hafal usoli bagus, yang tak bisa hafal tak usah. Aku semeng zuhur 2 rakaat jamak qashar jamak takdim lillahi ta'ala. Dah, niat Allahu akbar sah. Nanti habis itu salat asar. Kemudian tentang tayammum. Ini tidak hanya musafir, tapi bagi yang sakit-sakit di ruang ICU. Cari tanah-tanah, cium dulu, mana tahu ada bau tai kucing. Bersih dah, tepuk sekali. Tepuk, habis itu pukulkan ke tangan, habis itu hembus. Sapukan ke muka sekali. Cara menyapunya, jadi bukan debu itu diambil. Tepuk. Setelah itu tepuk sekali lagi, baru pukulkan ke tapak tangan, hembus, debu dibagi 3. Siji, loro, telu. Sada, 2, tolu. Cie, 2, 3. 1, 2, 3. Baru disapu ke bawah. Itu payahnya kalau ustadz internasional. Lalu sapukan ke bawah. 1. Ini bagian dalam. Terus ketiga. Tidak pakai kumur-kumur. Diambil. 1 tayamum untuk 1 sholat. Setelah itu nanti dibimbing di pesawat. Ini anggap aja manasik umum bagi kita semua. Jangan heran, Ustadz ini siapa yang diceramahinya? Saya tak menceramahi Ustadz Subhan. Nengok dia aja, bahan saya udah hilang. Nah, selama di pesawat itu apalah kerja Pak Ustadz? Pejamkan mata, zikir. Karena kalau dibuka nampak pramugari. Iya, kalau bini awak ikut kok tidak? Buka-bukalah buku manasik. Kalau tak juga tidur. Ganti kursi boleh. Nampak. Bagi yang belum pernah masuk pesawat, tengok-tengok juga cara mengunci dan menutup WC. Karena banyak terkunci tak keluar-keluar. Mau miss call HP tak ada. Mau diketuk awak malu. Tak salah diam dalam. Ini nampaknya sepele. Tapi kalau terjadi, na'udzubillah. Nah, setelah sampai, Ustadz, mikotnya di mana? Ini kan ada tempat berniat. Kalau dari Madinah, berniatnya di Zulhulaifah. Nama tempatnya sekarang Bi'ru Ali. Kalau dari Indonesia dari mana? Kalau dari Indonesia tempat berniatnya Bukit Yalamlam. Pesawat naik di atas, nampak Bukit Yalamlam di bawah, disitulah berniat. Ladies and gentlemen, all of our passenger, kata pesawat. Semua penumpang, inilah masanya kita berniat, karena kita sedang berada di atas Bukit Yalamlam. Maka semua yang di atas berniat, labbaik Allahumma umroh, aku berniat umroh. Tapi pendapat kedua mengatakan, termasuk Syekh Yusuf Qardawi, boleh berniat di King Abdul Aziz Airport. Dua-dua ini saya sampaikan supaya nanti kalau ada nampak orang pakai ihram berniat di pesawat, dia pakai pendapat yang pertama, niatnya di Yalamlam. Kalau ada yang pakai mandinya di airport, itu berarti dia pakai pendapat yang kedua. Tak usah kelahi gara-gara ini, kita menghormati perbedaan pendapat dalam mazhab fikih. Dah sampai di sana nanti dari Makkah langsung dari Jeddah menuju Makkah. Sampai di hotel, disitulah baru nampak sifat asli manusia. Yang selama waktu di Pekanbaru orangnya berwibawa, jaga image, orangnya sopan. Sampai di situ musang berbulu ayam. Saya mau kamar yang di sini, saya mau kamar sama istri saya mau spring bed tebal, mana kunci, mana. Ustadz kok tahu? Saya berangkat haji bukan sebagai jamaah haji, petugas yang mengurus jamaah haji. Dah berapa kali kerah saya ditanya. Mana koper saya? Mana? Itu pengalaman mengurus jamaah haji waktu mahasiswa dulu. Lalu kemudian banyak-banyak sabar.
insya Allah semua dapat kunci kamar. Letakkan, jangan letakkan duit di satu tempat, karena kalau hilang satu hilang semua. Pisah-pisah, buat satu di tas ini, buat satu ini. Tapi kita ingat, jangan sampai kita meletakkan, awak tak ingat, dituduh kawan sekamar. Sesudah berkelahi, oh saya, rupanya saya. Mau diletak kemana muka kita? Ngomfes off. Dah, setelah itu berangkatlah menuju Masjidil Haram. Ingat-ingat, tadi keluar dari mana? Oh, daerah Misfalah. Sebelah tadi ada Soidaliyah. Oh, ada Soidaliyah itu apa? Apotik. Oh, tengok. Menengok tanda-tanda supaya mana tahu nanti balik terpisah dari jamaah. Pengalaman saya bawa jamaah haji, waktu dibawa satu rombongan 50, pas selesai tawaf balik tinggal 5. Yang 45 kemana? Termasuk golongan minadhdallin, orang-orang yang sesat, tak dapat jalan balik. Dan sebab itu ingat-ingat, mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah itu masuk ke dalam masjid, bacalah doa-doa. Baca Allahumma zaharamuka wa amnuka faharim lahmi wa dami. Baca semua yang ada di situ. Tapi tidak ada dalam haji itu rukun qauli. Ini banyak orang duit kaya, berduit tak mau berangkat haji. Pak Haji, kalau boleh saya tanya, kenapa tak mau berangkat haji? Saya belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, putaran 5. Itu bukan rukun. Beda sama sholat. Kalau sholat ada rukun qauli. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau haji tak ada rukun qauli. Asal berniat sah. Andai ada bapak ibu haji selama tawaf, selama sa'i, selama wukuf di Mina, mulutnya diam aja, hajinya sah. Haji apa namanya? Haji diam. Tapi janganlah buka kartu sesudah balik. Biasanya sudah balik haji, wah pakai jubah, pakai sorban, pakai igal, tapi jangan pula kawan satu keluarga itu, haji diam. Sama-sama tahu. Dah. Habis itu carilah Hajar Aswad, nampak udah, angkat tangan, tak bisa mencium, karena jutaan orang, 4,7 juta orang berkumpul. Penduduk Pekanbaru 1.200.000. Kalau tak percaya hitung sendiri. Makkah yang kecil berbukit-bukit, yang datang ke sana 4,7 juta orang. Penduduk Riau 6,5 juta, 12 kabupaten kota. Bayangkan padatnya. Maka dari jauh saja, Bismillah, Allahu Akbar. Kalau bisa menengok buku, tengok. Tapi kalau tak bisa menengok, tutup, masukkan ke tas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sampai ke rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tiba-tiba ada satu jamaah haji lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Pak, kenapa bapak robah doa tadi? Rupanya bininya 2. Yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau mbok sapi Hasanah 2 kali, Fatimah berang. Artinya apa? Kita mesti paham apa yang kita baca. Maka baca terjemahnya. Bukan saya menyuruh bapak ibu hafal terjemah. Enggak, sekedar paham saja jadilah. Jangan ikut-ikut. Walaupun tak hafal, baca bolak-balik habis sholat sekali 2 kali, insya Allah nanti ikut pembimbing. Jangan lain kata pembimbing, lain kata kita. Innas safa wal marwata warwarwata. Apa kata pembimbing, apa kata awak? Selesai 7 putaran, carilah makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makom diambil dari kata qoma. Qoma artinya, kalau anak-anak kita tinggal belajar di pesantren Gontor 7, Gontor 14 Siak, ditanya dia, apa arti koma? Berdiri. Tapi kalau tak belajar agama, apa arti koma? ICU. Koma artinya berdiri. Makom, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah itu tak ada tangga.
minta dia sama Allah, kata Allah, tegak engkau di batu itu, tegak Nabi Ibrahim di batu itu, lunak batu itu macam semen belum kering, dan cetaklah tapak kakinya. Itulah maqam Ibrahim. Salat sunat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Usolli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mata dibuka apa ditutup? Buka. Karena banyak orang yang matanya ditutupnya, waktu bangkit ditengoknya gelap, rupanya masuk ke kain orang Arab. Karena waktu di sana itu macam-macam pengalaman. Dah selesai sholat sunat tawaf, menuju ke belakang, minum air zam-zam. Air zam-zam banyak. Bukalah, ambil gelas, minum, mengarah ke arah Ka'bah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ditanya orang, apa kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku apa kau baca. Itu cara menjawab kalau kita tak tahu. Jadi kalau kita marah tak jadi orang bertanya. Nah, habis itu barulah pergi ke arah Bukit Sofa. Naiklah dari arah Bukit Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Habis itu turun ke bawah. Di antara 2 tiang hijau, nampak pula tiang hijau. Berlari, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Yang bisa lari-lari. Kalau tak biasa lari jangan, nanti kaki terkelepok, kaki terkilir sakit. Jalan biasa saja. Lalu kemudian terus ketika akan mendaki naik ke atas Bukit Marwah, barulah baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di atas berdoa 1 kali 500 meter, balik lagi 500, balik lagi 500, balik lagi 500, 500 kali 7 3,5 kilometer. Sampai di Marwah tahallul. Tahallul itu apa Pak Ustadz? Cukur rambut. Yang paling bagus muhallikin, cukur habis. Saya waktu datang orang bawa gunting, mau? Enggak, saya mau habis. Keluar dari pintu nampak tulisan barber shop. Sampai di barber shop, kalau mau gunting sikit boleh, tapi saya mau gundul barber shop. Ditanya sama orang Arab, qasar am halak? Qasar am halak? Qasar potong pendek, halak cukur habis. Halak artinya cukur habis. Datanglah orang Batak, tanya sama halak, halak kita Allah maksudnya kan? Halak tuh cukur habis 15 rial. Tanyanya sama saya, halak am qasar? Halak. Dipotongnya tidak pakai gunting, pakai mesin. Bukan, hilang. Saya sangat tanggal kulit kepala. Dah selesai itu habislah sudah larangan ihram. Makanya disebut tahallul. Yang sebelumnya ihram haram, mencabut bulu hidung haram, mencabut kuku, potong rambut haram, mencaci maki, sumpah serapah, di luar itu pun haram, tapi di dalam lebih haram. Ada tersangkut daging di gigi, tiba-tiba cabut duri dari pokok korma, haram. Nampak burung merpati lempar pakai batu, haram, ihram. Setelah itu tahallul. Tapi enaknya haji Pak Ustadz Subhan dengan Ibu Rita, kenapa? Dia hajinya, saya sudah hitung-hitung tadi di kalender, tamattu. Tamattu artinya nikmat. Tanggal 3 mereka berangkat, tanggal 4 mereka sampai, 4 malam mereka sudah selesai. Sementara nanti haji masih lama. Jadi mereka ada, saya hitung-hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14 hari mereka merasakan nikmat ibadah selama di Makkah. Itu disebut dengan haji tamattu, 2 minggu. Tanggal 19 Agustus barulah mereka pakai ihram sekali lagi, haji. Yang tadi umroh, sekarang barulah mereka haji. 19 Agustus mereka pun pakai ihram sekali lagi, niatnya haji. Labbaik Allahumma hajja.
Saya kalau ngajar manasik tak panjang-panjang. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Banyak haji ini tua-tua payah mengingat. Saya pendek saja. Labbaika Allahumma hajja. 3 aja cukup Pak Ustaz. Cukup. Labbaika Allahumma hajja. Labbaik artinya ku sambut panggilanmu. Yang manggil itu siapa? Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim manggil Ustadz Subhan dan Ibu Rita? Nabi Ibrahim hidup 1800 sebelum Masehi. Sekarang 2018 Masehi. Maka Nabi Ibrahim sudah memanggil Pak Ustadz Subhan dan Ibu Rita 3818 tahun yang lalu. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada sumsum. Ketika itu cuma ruh dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ya, tak pula berani nyebut nama Subhan. Ya Pak Ustadz Subhan. Waktu itu Nabi Ibrahim memanggil ruh sudah menyaut 3818 tahun yang lain. Tapi baru sekaranglah menyahut dalam bentuk lidah yang zahir. Makanya setiap orang yang mengucapkan labbaik itu pasti menetes air mata. Labbaik. Begitu di mobil bertarbiyah, labbaik Allah. Kalau saya pembimbingnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Datang pembimbing dari Jawa, kasar sekali Ustaz. Lihat kami katanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lembut mereka, tapi kemudian jamaah tidur. Saya ambil balik mikrofon, itulah kalian lembut-lembut tiduran kan. Labbaik Allah, bangun dia balik. Selama di jalan itu tanggal 19 Agustus nanti Bu Rita dan Ustadz Subhan pun naik mobil dari Makkah menuju Padang Arafah. Berapa jauh Pak Ustadz? 22 km. Paling-paling dari sini ke Rimbo Panjang. Tapi kanal mobil yang mau ngantri 4,7 juta orang, pelan. Bawaannya emosi, mau marah. Maka kalau sudah mau marah, mau ngamuk, ambil tasbih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Kalau datang kawan-kawan ngajak ngobrol, ini banyak juga setan-setan. Katanya si Abu ibu tuh belanja banyak betul, masih mau beli jilbab. Labbaik Allahumma labbaik. Janganlah dia cerita. Dah, pokoknya bertasbih terus. Banyak juga jamaah haji saya tengok lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Pilih tasbih kayu, pilih tasbih batu, pilih tasbih plastik, pilih. Pas bertasbihnya cepat. Banyak juga yang bertasbih ini balik menggantungkan tasbih ke mobil. Pokoknya udah banyak lah mobil ini masuk surga. Avanza masuk surga, Innova masuk surga, Alphard masuk surga. Tasbih itu untuk kita. Kalau kita gantungkan supaya kita ingat Allah Pak Ustadz, boleh, tak salah. Tapi aslinya tasbih kita yang bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampailah di Padang Arafah hari Rabu, hari tanggal 8 sore. Sudah wukuf? Belum. Wukufnya kapan? Besok tanggal 9 tergelincir matahari barulah wukuf. Tergelincir matahari tanggal 9 barulah wukuf. Itulah hari yang paling afdal. Siang yang paling afdal selama setahun hari Arafah tanggal 9. Ustadz Subhan dengan Bu Rita di sana di Padang Arafah, kita di Pekanbaru tidak bisa di Padang Arafah, maka kita puasa. Ibu bapak jangan lupa puasa Arafah. Apa pahalanya Pak Ustadz? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu maka jangan sampai tak puasa nanti. Puasa ini ringan lah Pak Ustadz, 30 hari kami kemarin bisa puasa Ramadan. Puasa Ramadan enak, semua orang puasa. Padang Arafah enggak, kita puasa dia ngajak asam podeh bau. Ustadz, ayo kita ke sana sebentar. Saya puasa, saya bilang. Begitu kita selesai puasa, tak ada ngajak. Jadi godaan puasa sunatnya memang besar. Ustadz, kalau kita sedang puasa sunat boleh kita batalkan. Tengok lauknya dulu.
kalau saya sedang puasa diajak orang, Ustaz makan kita, saya tengok dulu mana nasi kotak, tak usah lah. Tapi kalau Ustaz kita makan, saya puasa, serius nih Pak Ustaz, puasa, saya yang bayar, ayo. Nah, lalu kemudian tanggal 9 dari jam 12 tergelincir matahari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam lamanya mereka di padang Arafah berdoa. 70.000 malaikat turun mengabulkan doa. Saya Ustadz Subhan dan Ibu Rita kalau boleh request, permintaan saya satu saja. Di padang Arafah itu nanti, walaupun saya tahu ibu bapak sibuk mendoakan anak keluarga, titip doa untuk Abdul Somad. Satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Aduh cepat aja gitu. Mentang-mentang saya ceramah lama. Astagfirullah. Doa ini pakai ring. Pertama doa untuk orang tua dulu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu untuk anak. Rabbana hab lana minas salihin. Habis itu untuk saudara. Wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Habis itu untuk negara. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Habis itu cari lagi siapa lagi yang belum nampak muka. Oh Ustaz Somad belum. Kalau perlu ambil HP tengok nama. Kalau kami dulu waktu mau haji dari Mesir, kami buatkan satu buku khusus, datang tulis doa. Karena setiap kita ini mestinya saya tak diundang mesti datang. Walaupun tak diundang Ustaz Subhan, saya mesti datang kemari. Kenapa? Untuk pesan dua. Pertama, sampaikan salamku ke Rasulullah. Yang kedua, minta doa di tempat mustajab. Jadi orang kalau mau berangkat haji kirim 2. Sekarang orang kirim 3. Tempat celak, ceret kuning. Astagfirullah. Jangan memberatkan jamaah. Jangan beratkan jamaah. Yang udah ada niat-niat mau titip-titip tadi jangan titip. Cukup saya aja. Saya belum pernah sampai sekarang memberatkan jamaah haji. Selalunya Pak sampaikan salam ke Rasulullah, kemudian sampaikan doa. Kalau ingat, tak ingat pun saya tak memberatkan. Dah. Lalu dari padang Arafah ke mana? Alhamdulillah ada penyanyi yang dibuatnya syair. Dari padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Nur Asia Jamil. Ustaz kok hafal lagu itu? Emak saya dulu selalu menyanyikan lagu. Rupanya kalau emak kita menyanyikan lagu agama, kita pun ingat tentang panggilan haji. Sekarang anak-anak banyak tak tahu lagu itu. Kalau disuruh dia nyanyi, keong racun, kucing garong, minggan si kambingam, cinta satu malam. Jatuh bangun aku mengejar, kucuk kutahi. Hafal juga Ustaz kita. Artinya apa? Lagu-lagu yang tak sesuai dengan syariat Islam campakkan. Alhamdulillah Ustaz, setelah mendengar ceramah-ceramah Ustaz suami saya, semua lagu-lagu yang tak betul tuh sudah dimasukkannya ke koper semua. Kenapa tak dibakarnya? Kadang-kadang diputarnya sekali. Ini tak betul. Kalau mau hijrah tuh total, habiskan semua, selesai. Alhamdulillah Ustaz, CD-CD lagu kemarin tuh udah saya sedekahkan semua. Oh jangan, mengalir dosanya. Bakar semua, hancurkan. Kalau saya jual duitnya untuk masjid, tidak, karena akan didengar orang lain. Dah, dari padang Arafah terus ke Muzdalifah, mengambil batu untuk melontar jumrah. Bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Ula, wusta, aqobah. 7, 7, 7. Kenapa 3? Karena setan menggoda 3. Hai Ibrahim, engkau yang punya anak, kenapa engkau mau anakmu dipotong? Lama kau punya anak. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin? 86 tahun baru punya anak. Setelah punya anak disuruh potong sembelih. Akhirnya dia lulus. Suami lulus, datang setan kepada siapa nama istrinya? Hajar, engkau yang mengandung 9 bulan 10 hari, kenapa engkau mau anakmu disembelih? Hajar pun lulus, biarlah ini karena perintah Allah. Datang dia ke anak Ismail, kau masih muda, kenapa kau mau dipotong bapakmu? Akhirnya dia lulus.
Ini simbol bahwa setan datang dari 3 pintu. Bapaknya baik, bini tak baik. Bininya baik, bapak Fir'aun. Bapak baik, ibu baik, anak sabu-sabu. Bapak baik, ibu baik, anak baik, menantu tak baik. Bapak baik, ibu baik, anak baik, menantu baik, tetangga resek. Oleh sebab itu, ini simbol melontar jumrah. Bismillahi Allahu Akbar rajman li syayatin walidharrir rahman. Sebesar ujung kelingking. Ada orang salah paham, dianggapnya melontar setan, dibawanya batu gilingan. Iko dalam membuat ambo sasik selama itu. Saya tengok di bawah jumrah itu kan ada kolam. Saya tengok bukan batu, ada sepatu, ada senter, ada batu. Ini orang salah paham. Jangan sampai melontar setan hingga kesetanan. Ini simbol permusuhan dengan setan, bukan kita kemasukan setan. Setelah balik memutuskan hubungan dengan setan. Banyak juga setan heran. Dulu waktu di Mina kau lempar aku mati-matian. Sudah balik kau bukan baru, kau sambung lagi MOU ini. Apa sih maksud lo? Kata saya. Ustadz kau baru 2 hari ke Jakarta lah kayak lo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu ini simbol melontar setan. Setelah itu barulah menggunting rambut. Tanggal 10 pagi lontar akobah saja. Habis itu tahallul, yang lain sudah boleh kecuali hubungan. Habis itu menginap 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Kalau balik ke Makkah 2 hari namanya nafar awal. Balik ke Makkah 3 hari namanya nafar sani. Dua-duanya baik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Siapa yang nafar awal balik tanggal 12 boleh. Siapa yang balik tanggal 13 pun tak apa-apa. Baik, tak jadi masalah. Sampai ke Makkah tawaf ifadah. Habis itu selesailah rukun haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Ustadz, haji mabrur itu apa tandanya? Kata Ustadz, orang yang haji mabrur itu wajahnya putih, bercahaya. Walik jamaah haji tengoknya lah. Oh, apa kau hitam nampaknya. Tengok iko putih, iko yang mabrur. Rupanya yang hitam nih selalu jalan kaki ke masjid kena panas. Yang putih ini tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Artinya jangan nilai orang dari bentuk. Ini cara saya membela diri saya. Karena saya ini kan kurus hitam. Banyak juga orang, kau Ustadz, kau sopsi. Tak bisa kita nilai orang dari casingnya. Oleh sebab itu maka nanti jangan mendapat dosa kering. Balik orang haji nengok, kau tidak mabrur. Mabrur ada perubahan. Itu arti mabrur. Ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Haji itu dulu pelitnya sebelum berangkat haji. Pelit. Asal lewat kotak wakaf pura-pura dia tidur. Begitu lewat baru dia bangun. Tapi setelah balik haji Pak Ustadz, asal lewat kotak langsung nyumbang. Berapa? 2.000 perak. Jadi ada tidak? Tak ada perubahan Pak Ustadz. Sebelum berangkat haji bercelana pendek dia. Setelah balik tak bercelana sama sekali. Oleh sebab itu maka ada perubahan-perubahan. Jamaah haji setelah pulang membawa perubahan dan dia menjadi standar di lingkungannya. Kenapa kalian anak-anak gadis ini berjilbab panjang? Malu kami Pak Ustadz. Ibu itu dulu tak berjilbab, malah bajunya you can see, kamu can bisa see, menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak saya katanya. Tapi setelah balik haji orangnya sopan, baik. Malu kami. Tapi ibu juga bisa menjadi standar bagi yang tak berjilbab. Kalian kenapa tak berjilbab? Sedang Bu Hajah itu aja tak berjilbab, apalagi kami. Kalian kenapa duduk-duduk main gapri? Sedang Pak Haji aja main, apalagi kami. Pak Haji dan Bu Hajah menjadi standar bagi lingkungannya. Nah, selesai balik ke Indonesia? Belum, karena ini gelombang kedua, dia belum ke Madinah. Nah, dibawa ke Madinah, ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, tak pernah pulang ke rumah kalau pulang dari perjalanan jauh. Dia pergi ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya awwala khalqillah, Assalamualaikum ya safwatullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tadi subuh udah berapa kali kita ucapkan salam ke Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dari Pekanbaru. Tapi ini langsung di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita bisa mengucapkan salam ini ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu berapa hari pula di Madinah ini Pak Ustaz? 8 hari. Kenapa mesti 8 hari? Mengambil arba'in. Arba'in 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Pas 40. Siapa yang 40 kali sholat berjamaah tak tinggal takbiratul ihram, maka dicabut dari hatinya kemunafikan dan kekafiran. Maka itulah mengejar arba'in. Tapi tak ada hubung kait dengan haji lagi. Yang bisa alhamdulillah. Tapi jangan pahami itu menumpuk amal. Banyak juga Pak Haji balik dari Makkah, ditanya sama remaja masjid, Pak Haji tak ke masjid? Dah penuh catatan kemarin. Di Makkah 1 rakaat 100.000, di Madinah 1 rakaat 1.000. 100.000 kali kita sholat di Masjid Rahmatullah, itu cuman sekali di Makkah. 1000 kali kita sholat di An-Nur, cuman sekali di Makkah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi jangan anggap itu menumpuk amal. Ke Makkah artinya adalah membiasakan diri. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena kalau sudah terbiasa, maka insya Allah. Ustadz Somad nih menceramahi orang haji. Memangnya Ustadz sudah pernah pergi haji? Ceramah haji tak mesti pergi haji. Sama macam ceramah orang mati. Apa mesti mati kita duluan? Kan tidak. Nah, jadi kalau ada Ustadz yang belum ke Makkah diminta ceramah haji, silakan aja, tak apa-apa. Tapi saya tidak ceramah haji, saya cerita pengalaman saja. Ustadz pertama kali berangkat tahun berapa? Bulan Mei. Saya lahir bulan Mei, haji pun bulan Mei. Saya berangkat haji bulan Mei tahun 1992. Waktu itu kelas 2 SMP. Saya jamaah haji termuda tahun 1992. Kok bisa Ustadz berangkat? Prestasi Ustadz apa? Tak ada. Kebetulan satu rumah tuh berangkat semua. Semua berangkat. Ditanya, kau berani di rumah? Aku tak berani, takut. Mau berangkat haji? Maulah. Berangkatlah kami 92. Ongkos 7,5 juta. Belum ada pakai kuota-kuota. Bukan sekarang. Pekanbaru sekarang store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Jangan bersedih hati, tetap store. Innamal a'malu binniyat. Apa kata Pak Bupati Ustadz Somad? Kabupaten 12 kabupaten kota Riau yang paling miskin kabupaten kami. Kabupaten kami paling miskin, susah. Tapi yang paling banyak jamaah hajinya kabupaten kami. Loh, kok bisa Pak Bupati? Karena orang kami kalau bertanam padi dibaginya 2. Padi bagi 2, sebelah untuk makan, sebelah untuk haji. Kalau dia tanam kelapa hibrida, dibaginya 2. Ini kelapa bagi 2, sebelah untuk makan, sekolah anak, rumah, sebelah untuk haji. Akhirnya dua-dua niatnya sampai. Dia kalau nanam kelapa, nanam pisang untuk haji, untuk haji, untuk haji, untuk haji. Yang lain dah untuk bini lagi. Bukan salah, tak salah kan, Bu? Tak juga bisa dipancing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, innamal a'malu binniyat. Anak-anakku, walaupun kau PNS, duit banyak, kalau tak ada niat baik, walaupun kau susah, rezeki sempit, berapa banyak orang jamaah haji Indonesia terbesar di dunia, dan setiap tahun yang berangkat itu 50% tidak dengan uangnya sendiri. Lalu dari mana? Suaminya membayarkan. Ada juga yang istrinya kaya, bininya membayarkan. Ada juga namanya Haji Abidin atas biaya dinas. Ada juga Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Abidin dan Pak Mansur, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Dan jangan tersinggung mendengar saya ceramah, karena beberapa pengalaman di tempat berbeda-beda. Siapa yang tersinggung dengar ceramah saya, 2-3 hari setelah itu mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ini dalam kerangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berangkatlah saya ke Kairo tahun 98 sampai di Mesir, 99 kuliah,
2000 kesempatan berangkat haji. Namanya Haji Koboi. Kenapa Haji Koboi? Berangkat naik bis dari Kairo ke terusan Suez 6 jam. Sampai di terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang 2 hari 2 malam. Sampai di Jeddah barulah haji. Sampai di Makkah tak ada rumah, tak ada asrama, tak ada hotel. Tinggal di mana? Rumah terbesar di dunia, Masjidil Haram. Akhirnya kami menghadap ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Kami mahasiswa Indonesia minta buatkan satu rumah. Dibuatlah satu rumah khusus untuk dibuat selamat datang embarkasi terusan Suez. Hanya untuk menumpuk pakaian saja. Jadi macam-macam sudah pernah kami lakukan. Lalu kemudian 2002 Indonesia mendapat jatah 400 orang petugas haji, dan Kairo mendapat jatah 100. Mahasiswa Indonesia 2400 merebut 100. Maka 24 orang berebut 1. Diundi nama, dikoncong. Rezeki rimau tak akan dimasang musang, rezeki musang tak akan dikunyah harimau. Kita yang penting berdoa, bertawakal. Pas digoncang nama, begitu dibuka, terbuka Abdul Somad. Berangkat saya lagi, berangkat haji. Berangkat ke Maroko, kuliah, ada lagi jatah. Temus namanya, tenaga musiman berangkat haji. Oleh sebab itu maka jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap store ONH. Jangan tidak store. Ibu tak store. Kalau berangkat kata Allah, berangkat. Udah store? Belum lagi. Store lah. Itu menunjukkan kita ada niat. Itu menunjukkan kita ada azam yang kuat. Nah, ini mudah-mudahan tausiah haji ini memberikan kita pencerahan. Saya sudah sampaikan sebelum berangkat, sedang berangkat selama di sana, dan setelah pulang. Lalu selama di sana itu apa aja kerja kita Pak Ustaz? Allah siapkan itu Ka'bah Masjidil Haram untuk 3. Lit-taifin, banyak-banyak tawaf. Wal akifin, banyak-banyak iktikaf di masjid. Warruka'is sujud, banyak-banyak rukuk dan sujud. Pertama masuk masjid, kalau bisa tawaf, tawaf sunat. Tak bisa tawaf, tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, kalau kebetulan malam, sholat sunat tahajud 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Setelah itu sholat sunat witir. Kalau kebetulan pagi, sholat sunat duha. Tak tahu lagi mau sholat sunat apa, sholat sunat mutlak. Capek berdiri, duduk baca Quran. Baca Quran pun capek, pejamkan mata berzikir. Zikir pun tak telap, balik ke hotel tidur. Jangan minum es banyak-banyak, karena kalau sudah radang tenggorokan, makan tak selera. Kalau sudah makan tak selera, badan drop. Kalau sudah itu tak bisa ibadah. Saya sampai sekarang tidak minum es. Kenapa? Kalau saya minum es, ceramah, suara saya hilang. Macam mitik pulang petang. Ada tulisan di situ, Zam-Zam, not cold, tidak dingin, berarti tidak ada es. Memang menengok es di Saudi Arabia nih, oh, tapi luar biasa. Pesan-pesan kesehatan, simple, sederhana. Jangan sampai dehidrasi, kurang cairan, banyak-banyak minum. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam menjadi obat. Kalau lapar bisa kenyang. Iya, kenyang minum air Zam-Zam ya. Cobalah minum agak 1 drum. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya pesan-pesan singkat, simple sudah. Tentu tak dapat saya menceritakan perjalanan 40 hari dalam 40 menit. Tadi dimulai ceramah ini jam 10:30, sekarang jam 11:10. Pas 40 menit saya ceramah. Tak mungkin bisa saya wakili 40 menit menceritakan 40 hari. Oleh sebab itu nanti kalau ada tetangga, sahabat, kerabat Ustadz Buya yang mau berangkat haji, datang. Kau mau kemana? Itu Ustadz mau berangkat haji, saya datang. Mau apa? Mau dengarkan ceramah aja. Kalau ada makan siangnya, ikut. Halal itu tak apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kultum kuliah 7 menit. Lebih Pak Ustadz, lebih itu sebagai bonusnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang belum berangkat haji, mudah-mudahan tergerak hatinya berangkat insyaallah. Man mata, siapa yang berangkat
man lahu sa'atun, siapa yang punya rezeki falam yahujj, tapi tidak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Oleh sebab itu rezeki yang banyak melimpah ruah, berangkatlah, jangan pelit, bakhil, kedekut, karena harta semua akan tinggal. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, itu yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itu yang kau bawa hari esok. Koko tinggal, baju tinggal, yang dibawa hanyalah al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza' illal jannah, tak ada balasan lain kecuali surga. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.